Ya. Saya akan coba nih yang pernah kita susun bersama sebelumnya. Nah, ini yang ini. Ya. Ini kan sebetulnya kalau kita lihat ya, ini sebetulnya saya sengaja, kenapa? Sebetulnya ini saya punya pemikiran seperti ini, karena memang sekarang kan agak berbeda, sehingga harus ada pedoman seperti ini. Ini mungkin nanti tambahkan dasar hukumnya per sekjen itu ya. Ya, per sekjen. Nah, ini prinsipnya juga harus tetap, ini target kurikulum itu menjadi penting. Tidak terikat oleh capaian kurikulum atau target kurikulum, ini menjadi penting karena memang ada dalam surat edaran nomor 4 itu. Ya. Ya. Nah, kemudian pelaksana KBM jarak jauh selama Ramadan ini juga menerjemahkan dari surat edaran nomor 4 kan. Nah, kemudian dari rapor kelas 9 kita bahas tetap berarti gini Pak, kita tetap harus menyempurnakan yang ini, nanti ditambahkan dengan yang hasil semalam itu. Gimana? Seperti itu? Aja. Gimana Pak Udin? Halo. Gimana pada halo, Iya, gimana pada? Ya, gini teman-teman semua ya. Permasalahan kan tidak dijelaskan, misalkan ya nggak dijelaskan, itu pasti akan menimbulkan pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman. Jadi kenapa perlu kita pertegas di situ agar teman-teman itu paham, oh iya, bahwa ujian sekolah untuk masa sekarang ini, tahun ajaran ini, diambil dari nilai rata-rata rapot. Ya. Nah, itu keluarkan. Nah, ini supaya nggak menimbulkan pertanyaan lagi, Kang Ganteng nih, maksud saya tuh. Tujuan saya seperti itu. Kalau dimunculkan itu saja, punten Pak Ganteng, ini kita munculkan di persyaratan itu. Teman-teman kan persyaratan. Ya, tidak membaca secara detail, Pak Ganteng. Makanya kita teknisnya ada di bawah gitu loh maksudnya. Jadi ada di bawah. Bisa Pak Ade di resume itu ya berkaitan dengan apa itu ujian sekolah, saya cantumkan juga definisinya, coba di ini. Betul Ganteng, kalau itu sih nggak masalah, itu kan istilahnya ya, merinci Ganteng. Maksudnya itu bisa dimasukkan gitu. Nah, ini ketentuan ujian bukan ketentuan tentang ujian sekolah. Nah, itu ya. Ini nggak masalah. Saya tidak mempersalahkan nomor 4 ini. Cuman ketika teman-teman membaca tanpa adanya yang lebih detail, pasti nimbulkan pertanyaan lagi, Pak Ganteng. Gitu loh maksud saya. Ya, berarti ini bisa dimasukkan, Pak. Bisa di Halo. Poin apa gitu loh. Sok Pak Ade dulu, Pak Ade gimana Pak Ade? Pak Ade dulu, sok gimana Pak Ade? Ya, Pak Rudi, pinter lah. Ini kan permasalahannya kan di teman-teman itu masalah kriteria kelulusan. Seandainya kalau kita hanya mencantumkan memiliki nilai ujian sekolah, berdasarkan itu, misalkan ya, tanpa adanya tambahan apa ya, istilahnya redaksi yang merinci, itu pasti teman-teman banyak menanya gitu loh. Ini tujuan sekolah dari mana? Kan ada yang mengadakan, ada yang tidak. Itu maksudnya. Kita mengarahkan yang tidak mengadakan. Kan bingung dia, kok saya mengadakan ujian sekolah ya? Terus gimana? Nah, ini makanya di kriteria kelulusan itu perlu ditambahkan redaksinya. Mungkin bisa aja kalau supaya nggak panjang, lihat nomor 4 poin apa penjelasannya gitu loh. Tidak banyak pertanyaan. Banyak pertanyaan menurut saya itu. Nomor berapa? Jadi kan memantapkan tuh mereka tuh. Maksudnya kayak gitu. Ada
Tidak perlu ditambah. Berarti sudah ada di teknisnya. Ada di situ. Ya, cuma ditambahkan redaksinya aja. Di mana? Ya, mangga tuh Pak Rudi. Yang kriteria kelulusan. Di kriteria kelulusan. Ya, berarti ditambah di kriteria kelulusan. Coba nah, di kembali situ. ke, nah ya. Ya, itu. Lulus ujian. Lulus ujian satuan ujian sekolah ya, apa gimana nih? Lulus ujian satuan ya? Ya, lulus ujian satuan. Ininya redaksinya. Terus boleh dilanjut koma tadi yang Pak Ade. Lulus yang Pak Ade ujian sampaikan sekolah yang didasarkan pada rata-rata nilai rapot. Bukan, jangan Pak. Lihat aja, lihat. Dalam ini peraturan ininya bisa itu enggak? Dihapus aja nggak apa-apalah. Menurut saya sih. Ini ya? Pak, gampang. Ini nih enggak yang lulus ujian satuan pendidikan. Peraturan Mendikbud nomor 4 dihapus saja. Terus diganti dari lihat nomor 4 poin apa gitu loh. Itu kan teknisnya, Pak. Teknisnya. Gini saja. Semua. Untuk sebentar. Itu nomor 4 teknisnya semua, nggak ada ABCD-nya itu dipakai itu. Ya, sok semua gitu aja ya. Lihat. Ya, lihat poin 4 gitu. Iya. Jadi maksud ini dengan lulus ujian. Yang ini dihapus aja ini. Ya, dihapus. Dihapus. Peraturan Mendikbud juga dihapus. Peraturan Mendikbud, Pak, C itu. Yang semuanya? Enggak, yang ini aja, Pak. Lulus yang dalam kurungnya aja. Dalam kurungnya. Yang C saja? Iya. Oh, enggak. Gini aja bisa nih. Di bawahnya juga bisa, Pak. Di satuan pendidikan dalam kurung. Dalam kurung. Atau gimana tuh? Pak Ganteng. Itu nomor C itu di enter dulu, itu ada D itu. Ya. D. Nah, kalau mau mencantumkan boleh tadi di bagian C setelah di dalam kurung peraturan Mendikbudnya diganti. Ditambahin, tambahkan. Iya. Lihat. Apa? Lihat penjelasan nomor 4. Oh, lihat penjelasan nomor 4 mana maksudnya? Ya, di bawah, Pak. Di resume ini. Tinggal nanti diatur oleh redaksinya. Lihat penjelasan nomor 4. Omor. Itu 4. Titik 2. Titik koma. Titik koma. Lulus, Pak. Itu bukan lulusan, Pak. Lulus. Ketentuan nilai ujian sekolah gitu ya? Iya. Ketentuan nilai ujian sekolah. Ya, ketentuan nilai ujian sekolah. Betul. Tentang ketentuan nilai ujian sekolah. Nah, ini yang C-nya lulus, Pak, bukan lulusan. Dari sananya ini ya. Itu lihat penjelasan nomor 4 tentang untuk teknis. Lihat penjelasan nomor 4. Iya, dicetak miring aja, Bos. Di blot cetak miring. Cuma ini. Iya. Mana di bold? Nomor 4-nya sampai ujian sekolah di bold. Nomor 4 sampai dengan nilai ujian sekolah tuh, Pak. Nah, cetak miring lah. Nah, oke. Nah, itu kan penjelasan menekankan ya? Iya, secara detailnya ada di situ. Oke. Ya. Terus? Udah. Kalau udah. Nomor D udah betul kan? Betul, udah betul. Ya, nomor E betul. Pak Udin, komen. Yang ditetapkan dalam buku dokumen 1. Masing-masing mereka usaha diputuskan dapat tidak sebenarnya. Berarti. Oke, lanjut. Ya, ini
Pak Rudi, bentar, masukkan lagi. Ah. Ini tidak akan bertentangan dengan aturan yang sebelumnya, cuman ini merinci lebih. Ya, menjelaskan lebih rinci. Oke. Iwang mende. Mencantumkan mangsa kelulusan tanggal 5 Januari peraturan ya. Mencantumkan berdasarkan iya. Surat keterangan kelulusan. Contoh, lampir. Oke. Nah, ini tentang bentuknya, Bos. Kalau ini mah udah oke lah. Sudah oke, ini karena masalah saya sudah baca. Ya, tentang Pak bentuknya. Ade oke. Pak Waluyo. Yes, oke dikit lah. Oke, dikit. Kayak emang pada tidur, Tidur. Saya tampilin ya, bentuknya ya. Kalau lihat dulu ini Boleh pada nggak? kemana? Ada nggak ini? Apa? Hah? Apanya? Ini ada nggak ini orang-orangnya kemana ini? Tidur Ada. ini. Tenang, Be, tenang. Menyimak. Udah aja, sok lanjut. Wow. Suara petunang Pak Udin. Suara. Ayo Pak Ali beri muncul Pak Ali ya. Ngaco. Ya, itu suara belum metu. Pak Haji Teguh. Pak Rudi, yang penting sih, Ya. yang penting sih Ya Pak Udin dulu. Silakan Pak Udin. denger Suaranya. denger nggak? Yang lain? Wajahnya mana wajahnya? Yang lain denger nggak? Ayo Pak Udin. Ya wes lanjut. Dengar, Pak. Dengar. Pak Rudi sering nggak denger nih? Iya. Yang lain sih gini. Ada banyak sekolah yang sudah mengolah nilai itu 5 semester, ya. Nah, gimana caranya supaya ini tidak tidak memaksakan mereka yang sudah mengolah 5 semester. Kalau ada di nomor 5. Iya, kalau di resume sih iya itu udah bagus. Itu Nyambung. Mudah-mudahan sih yang kemarin tuh, mudah-mudahan yang kemarin nggak beredar ya, yang dari Pak Kabit tuh. Tuh, kalau di resume sih udah bagus itu. Iya. Sudah mengakomodir yang 5 sama yang 6. Ini begini, perubahan ini kan setelah turun peraturan Sekretaris Jenderal ya. Ya, Iya. betul. Itu. Nah, diperkuat itu aja. Kan sudah ada dasarnya, kan udah ada di atas tadi. Sementara ada beberapa hal yang memang kemarin mungkin kita lost ya, belum melihat Permen tahun 2018-nya. Sementara begitu muncul yang peraturan Sekretaris Jenderal Kemendikbud nomor 5 tahun 2020, maka ini disempurnakan gitu. Nah, Iya. itu benar. Ya, ada. Sehingga nanti gini, ini juga nantinya akan menjadi bagian yang terpisah dari yang sudah disebarkan. Ini Sedarkan. Oke. Jadi ini sebagai pelengkap gitu, melengkapi apa yang sudah beredar kemarin. Deal ya berarti ya. Iya, iya. Sebentar kita rinci deh kalau gitu dari. Lanjut yang itu. Bentuknya Pak sekarang Pak. Ini sudah selesai ya ini ya. Nomor 3 sudah deal nih, tinggal bentuknya ya. Iya, sok bentuknya. Bentuk apa? Bentar, ini Bentuk surat. Yang D saya hapus yang D ya. Hasil Apa tuh? rapat. Yang Apa tuh? Dilihat Pak. Ini yang D. Hasil rapat kepala sekolah jangan ya. Ini karena ini mah kelulusan kan. Ini kan kita bukan berbicara kelulusan kan. Hapus. action itu mah. Itu action ya. Ya. Lanjut. Nanti ejaannya saya sempurnakan di sini. Ini banyak yang salah ejaannya. Format kelulusan deal ya, tinggal yang bawah aja ya. Ini sudah. Ketentuan Coba nilai format ujian. kelulusan yang tadi saya kirim tuh gimana, Bos? Bentar dulu, kita bahas dulu ini. Ketentuan nilai ujian sekolah, pengertian ujian sekolah disingkat US adalah kegiatan pengukuran dan penilaian kompetensi peserta didik yang dilakukan satuan pendidikan. Ini Permendikbud nomor 18. Ujian sekolah dapat dilakukan dalam bentuk portofolio nilai raport prestasi yang diperoleh sebelumnya berdasarkan nomor 2 huruf C dan nomor 4
maka ujian sekolah adalah ujian yang dilaksanakan oleh satuan pendidikan masing-masing untuk atau yang diperoleh dari berbagai macam teknik penilaian yang dilaksanakan oleh satuan pendidikan masing-masing. Nah, itu. Saya pikir nanti kan mungkin akan saling menjelaskan antara resume ini dengan yang sudah beredar ya. Yang sebelumnya, iya. Ya. Nilai ujian sekolah, Nah, ujian udah sekolah jelas. ditulis dengan menggunakan Nomor 5 udah jelas ya. Udah jelas. Nilai Tidak ujian perlu sekolah diperoleh ditanyakan. dari rata-rata nilai 5 semester. Ini sudah cukup jelas ya. Dah. Nah, untuk satuan pendidikan yang menggunakan kurikulum makan, nilai ujian sekolah diambil dari rapot semester 1 sampai 6. Hanya satu aspek. Untuk satuan pendidikan menggunakan kurikulum dan kurikulum revisi, maka nilai ujian sekolah diambil dari nilai rata-rata aspek pengetahuan dan aspek keterampilan tiap mata pelajaran pada semester 1 sampai dengan 6. Ya. 1 sampai 6 atau 1 sampai 5 nih? Nah, nanti ada di ininya Pak, tuh di E-nya ada, di E-nya. Nanti kalau mereka bertanya, karena di poin B-nya tuh jelas tuh Pak kalimatnya Pak. Nilai ujian sekolah agar disesuaikan dengan buku dokumen satu masing-masing satuan pendidikan selama tidak bertentangan dengan maksudnya yang mana jelasnya? Ya itu, nilai ujian sekolah agar disesuaikan dengan buku dokumen 1 masing-masing satuan pendidikan. Artinya kalau ada yang bertanya, saya sih di dokumen satunya 5 semester kan tidak menyalahi yang A itu, Pak. Yang A. Ini yang B, maaf. Yang B kan, yang B kan tidak menyalahi. Nah, tapi kalau mau menggunakan utuh yang B, nah ada kalimat dan sebagai tambahan kelulusan dapat ditambahkan nilai semester genap, gitu kan? Masih mending begitu, Pak Soleh. Iya, maksudnya kan artinya kalau ada yang menggunakan 5 semester sesuai dengan KTSP-nya, berarti kan tidak menyalahi B, gitu maksudnya. Enggak, kalau nggak salah yang semester 6 itu bukan ditambahkan, tapi dipertimbangkan, Pak. Diperbolehkan. Ini persesjen, Pak. Saya kopas persesjen asli. Oh. Bukan di SE, Pak. Kalau SE iya kalimatnya. Ini persesjen. Oh iya. Ini baik kalau gitu. Redaksi asli. Siap. Iya, ini kan dapat ditambahkan dan sebagai tambahan. Boleh. Lihat itu boleh. Ada titik koma. Ya, boleh. Satu-satu ngomongnya. Pak Udin dulu. Yang B itu udah jelas sebetulnya ya. 5 semester boleh. 5 semester kemudian ditambahkan. Halo. Iya, lanjut. Tambahkan dengan nilai semester genap, sudah boleh tuh. Sudah bisa, sudah bagus. Kemudian yang C itu 2006 akan diambil dari rata 1 sampai 6 ya. Itu udah dari persesjen lah, Pak Soleh. Enggak, ini penjabaran dari B. 1 sampai dengan 6. Kalau ini kan berarti ini kan kesannya itu mewajibkan 1 sampai 6 tuh. Iya. Kalau yang C tuh. C dihapus, Kalau B sih udah benar tuh B sih. CD-nya dihapus aja, Ta. Enggak, nanti kalau CD-nya dihapus nanti banyak yang nanya ngambilnya dari mana, Pak, gitu. Gini aja nih. Bagaimana kalau gini? Halo. Maka nilai ujian sekolah diambil dari nilai rata rapot semester 1 sampai 5 atau 1 sampai 6 dan hanya satu aspek. Bagaimana kalau gitu? Boleh. Ya, boleh. Iya, boleh gitu. Boleh. Supaya nggak bertentangan dengan B. Ya, oke. Ini juga sama ya? Ya. Punten Pak Rudi. Ingin saya tanyakan, ini kan ada 2 aspek ya? Yap. 2 aspek pengetahuan dengan keterampilan. Nah, di sini kalau dilihat dari kalimat ini berarti kan berbeda tuh. Rata pengetahuan berapa, dan rata keterampilan berapa. Betul nggak nih Pak Ganteng ya? Iya, betul.
Sedangkan kalau lihat dari punten kita disambungkan dengan surat keterangan, itu kan dengan ya gimana Pak Ade? Duh, kok nggak masuk suara ke saya ya Pak Ade ya? Halo. Ya, Pak Rudi. Halo. Dengar. Ya Pak Ade ya, Pak Ade dulu Pak Ade. Jadi kalau punten ya, kalau ini kan jelas sekali rerata itu dipisah antara rerata pengetahuan dengan rerata keterampilan. Ya Pak Ganteng. Namun kalau bukan Pak, bukan. Otak saya maksudnya gabungan. Nah, maksud saya ada nggak di situ kalimat yang tidak menimbulkan lagi pertanyaan nih, Bos? Iya, Sok. Yang lebih spesifiknya gimana? Untuk satu pendidikan menggunakan kurikulum C, maka diambil dari gabungan nilai rata-rata. Diambil dari gabungan nilai rata aspek pengetahuan dan aspek keterampilan. Di sini berarti ya? Ya. Dari nilai gabungan, Pak. Pak, bukan Pak, dari gabung. Ya betul, nggak apa-apa, coba. Gabungan nilai rata. Nah, betul Pak, tulis Pak. Oke, sok. Berarti kan muncul satu nilai ini kan? Sok, kalau gini gimana? Ya, sok, Odin. Meskipun rata itu ya hampir sama dengan rata-rata, tapi gini aja ngomongnya. Maka nilai ujian sekolah diambil dari rata-rata apa ya, gabungan dah, benar tak gabungan dah? Ya gabungan lah. Intinya otak saya nomor D begitu, itu maksudnya ya paham. Gabungan dari gitu. dua kompetensi itu. Ya maksud saya gitu, nggak menimbulkan pertanyaan lagi nih. Gitu loh. Pak Rudi mangga bahasanya gimana Pak Rudi? Bentar dulu. Ya, dari nilai jangan ada kata gabungan. Nggak ada, harus ada gabungan. Jangan. Harus, nggak bisa kalau nggak ada gabungan. Diambil dari data gabungan, aspek pengetahuan, dan aspek keterampilan tiap mata pelajaran pada semester 1 sampai 5 atau semester 1 sampai 6. Betul. Gitu. Udah. Itu ya, sepakat ya? Sepakat. Ya. Otak saya memang ke situ maksudnya. Nilai ujian sekolah agar disesuaikan dengan buku dokumen satu masing-masing. Nggak 10 menit deh, euy. Ayo. Udah, terus. Gampang perpanjang lagi. Lagi. Ya. Atau roomnya Pak Soleh nanti roomnya. Hai, boleh. Ujian sekolah agar disesuaikan dengan buku dokumen satu masing-masing satuan pendidikan. Dokumen 1 KTSP ya. Ya. Harus pakai KTSP di sini. Ya. Masing-masing satuan pendidikan selama tidak bertentangan dengan Permendikbud nomor 4 surat edaran. Dan ya, sip, lain-lain. Hal-hal yang perlu dipertimbangkan akan dibahas dengan pejabat yang berwenang dengan mempertimbangkan. Ini Merdeka Belajarnya saya hapus ya? Terserah, gimana tuh? Ya ini nggak ada kaitannya sama Merdeka Belajar untuk kebebasan. Sebab Merdeka Belajar itu bukan kebebasan. Hal-hal yang perlu dipertimbangkan akan dibahas dengan pejabat yang berwenang dengan mempertimbangkan. Adanya dibuang. Buku pedoman 1 KTPS masing-masing atau pendidikan. Oke. Awal yuk masih ada nggak? Nggak ada. Hal lain yang perlu dipertimbangkan ini, bentar. Maksudnya begini Pak Rudi, kalimat hal-hal yang perlu dipertimbangkan, saya kan belum minta pendapat teman-teman nih. Apakah mau dilempar dulu ke langsung dikomunikasikan dengan pejabat gitu terkait melalui Pak Rudi dan Pak Gampang gitu. Ini bagaimana Pak Udin? Gini sebentar. Sebelum kita share kemana-mana, saya harus melaporkan dulu ke Pak Kabid dan Bu Kasi. Oh, nah itu maksud saya kalimat itu karena saya belum dapat gambaran apakah setelah resume ini dibahas itu berarti langsung ke pejabat terkait gitu.
Iya, jangan di-share lagi di grup. Nanti kalau share grup kalau kami nggak keluar. Makanya pentingnya bagusnya ada grup ini nih. Karena kita tidak ngomong kemana-mana gitu. Ya, saya sepakat. Pak Udin. Yang ini kita buang aja, yang lain-lainnya ya. Iya. Saya sepakat itu yang baru di. Halo. Ini yang lain-lainnya. Oke, kita buang. Cuman ya kalau misalnya jangan dilempar ke grup kurikulum, nanti kalau rusak lagi. Jangan malah nambah rame lagi. Jadi cukup kita di sini kalau mau konsul ke distrik ya ke distrik, selesai. Kita forum ini udah anggap aja kita mewakili teman-teman yang di luar sana. Tapi hasil ini udah selesai gitu. Jangan dilempar lagi minta pendapat dari luar. Nanti rusak lagi yang ini kita dapat ini. Di sana banyak pemikiran-pemikiran yang lain loh ini. Siap, betul, setuju. Jadi gini, gini. Nanti saya bahasanya ke Pak Kabid atau dengan Bu Kasih. Saya tentu saja kedua-duanya, Pak Kabid dengan Bu Kasih. Saya akan sampaikan ini, Pak, mengingat ada peraturan Sekretaris Jenderal Kemendikbud nomor 5 tahun 2020, maka ada beberapa hal yang disempurnakan dan berubah. Ini hasil diskusi kami, begitu. Ya. Setuju. Siap. Jadi ini kita hapus lain-lainnya ya, setuju ya? Kita hapus ya? Ada ngetik X-nya. Asal loh. Hari langka nyilik ya, gitu X. Saya hapus. Angger mau konon bae ente luar. Iya, gawean angger mah. Bentuknya disepakati dulu. Masih ada waktu belum? Kalau bentuk enggak break dulu. Kita ini dulu. Mendingan kita keluar. Halo. Kita untuk apa? Kita keluar dulu. Kelulusan. Iya. Kita sekarang keluar dulu karena waktunya tinggal 7 menit. Tinggal 5 menit waktunya. Kita keluar dulu nanti masuk. Pak, cukup. Cukup, Pak. Nggak akan cukup. Ini lama loh. Menampilkan tuh. Nanti kita masuk lagi 10.20 ya. 10.20. Deal. Kita jual lagi. Deal ya. Gratis. Maaf. Ayo saya tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.